Ini saya mencium aroma Guru Bakhit ini. Mencium. Antum muridnya Guru Bakhit ya? Masya Allah. Sini. Guru Bakhit, guru mulia di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, Gurus Kumpul. Ada juga sekarang Guru Bakhit, beliau mengajar diantaranya. Selain ada ahli Quran yang dididik oleh beliau, juga mengajar, kalau saya tidak keliru, Al-Hikam ya. Dan karamat-karamat beliau itu banyak sekali, kada bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Karena fi kulli sa'atin min sa'atihi karamah, setiap saat, setiap jam daripada jam beliau adalah karamat. Beliau mundar-mandir ke Sidratul Muntaha sampai 70 kali sehari. Beliau mundar-mandir ke Sidratul Muntaha sampai 70 kali sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini teman-teman terkait Ustadz Adi Hidayat. Nah, kalau kita reaction pernyataan Ustadz Adi Hidayat, biasanya banyak yang mencak-mencak teman-teman di kolom komentar. Saking memang ya fakta, pengikut dari Ustadz Adi Hidayat ini luar biasa fanatik teman-teman ya. Padahal teman-teman kalau boleh jujur, saya sampai tahun 2016 adalah pengagum Ustadz Adi Hidayat. Ya, banyak video-video beliau yang saya simak. Salah satunya yang terakhir yang membuat saya kagum di tahun 2016 tersebut, sebelum dibongkar oleh salah satu ustadz bermanhaj salaf, Ustadz Abdullah Taslim, yaitu pembahasan beliau terkait sholat tarawih. Itu saya ingat betul teman-teman, ketika sedang i'tikaf bersama teman-teman di 10 malam terakhir, itu saya nonton beliau, luar biasa kagum karena pembahasannya begitu detail teman-teman. Namun ya setelah Ustadz Abdullah Taslim membongkar beberapa keanehan dari akidah beliau, ya kalian bisa buktikan makin ke sini makin ke sono ya pemahaman beliau teman-teman. Apalagi ya ketika ya kemarin banyak yang viral terkait pernyataannya surah Maryam ya mirip dengan Yohanes, kemudian surah Asy-Syu'ara dikatakan surah para pemusik teman-teman. Itu sudah ya membuat saya cukup sebagai bukti untuk ya tidak mendengarkan pernyataan beliau teman-teman. Nah, di video kali ini sebenarnya sudah pernah direaksi oleh teman-teman kita teman-teman, namun kebetulan di channel saya belum ada. Ini terkait pujian-pujian beliau yang luar biasa terhadap tokoh-tokoh sufi yang jelas terpampang dengan nyata teman-teman, fakta-fakta kesesatannya ya, kebohongan-kebohongan dari pernyataan-pernyataannya. Akan tetapi yang membuat kita aneh ya, mungkin saya dan kalian juga merasa aneh ya, Ustadz Adi Hidayat ini kan juga bermain media sosial. Apa iya ya sekelas Ustadz Adi Hidayat ini nggak melihat fakta-fakta tentang tokoh-tokoh yang beliau sanjung-sanjung dengan sanjungan yang luar biasa, dipuji sebagai wali teman-teman. Ya, di sini ada beberapa video terkait pujiannya terhadap Habib Umar Al-Hafiz, kemudian Guru Bakhit teman-teman yang di Martapura, kemudian juga Guru Sekumpul. Ya, sekali lagi saya katakan, Ustadz Adi Hidayat ini juga kan ya berselancar di media sosial. Mustahil rasanya beliau ini nggak mengetahui fakta-fakta terkait mereka-mereka ini teman-teman ya. Ini era digital loh ya. Beliau kan segala sesuatu update teman-teman, media sosial bermain ya. Apa yang beliau nggak update? Makanya aneh bagi kita, apakah ini jurus mencari aman teman-teman atau seperti apa? Coba kita simak di sini beberapa pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat. Yang pertama terkait pujiannya terhadap Guru Bakhit, kemudian Guru Sekumpul, dan nanti kita akan putarkan salah satu video pernyataan dari Guru Bakhit teman-teman yang luar biasa. Ya, yang apakah seandainya kalau pernah didengar oleh Ustadz Hidayat pernyataan atau cerita dari Guru Bakhit tersebut, apakah Ustadz Adi Hidayat akan masih memujinya teman-teman? Coba kita simak video ini, video lawas teman-teman ya. Ini saya mencium aroma Guru Bakhit ini. Mencium. Antum muridnya Guru Bakhit ya? Masya Allah. Sini. Guru Bakhit, guru mulia di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, Gurus Kumpul. Ada juga sekarang Guru Bakhit, beliau mengajar diantaranya. Selain ada ahli Quran yang dididik oleh beliau, juga mengajar, kalau saya tidak keliru, Al-Hikam ya, termasuk mengajar Al-Hikam.
Ini teman-teman, ini video pendek tapi cukuplah sebagai bukti terkait pujian beliau terhadap tokoh-tokoh tersebut. Ya, dua yang beliau sebutkan di sini, guru bakhit dan ya guru sekumpul. Ya, kita nggak usah putar lagi video guru sekumpul teman-teman, karena sudah ya sering kita reaction terkait kesesatannya, penyimpangannya, mengatakan kuburan Rasulullah terbelah, Rasulullah keluar dari kuburannya dan mencium lutut guru sekumpul. Nah, sekarang terkait yang beliau sebutkan guru bakhit, coba seandainya misalkan video ini sampai ke Ustadz Adi Hidayat, bagaimana tanggapan beliau? Teman-teman, apakah beliau akan menarik pernyataannya atas pujian-pujiannya yang luar biasa ini terkait guru bakhit? Kalian dengarkan teman-teman ya, persis ini apa yang dikatakan oleh guru bakhit ini sebagaimana yang dikatakan oleh para kabib-kabib Ba'alawi. Ini terkait Al-Faqihul Muqaddam yang Mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam satu hari. Bahkan terang-terangan beliau di sini guru bakhit menyebutkan mondar mandir ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam sehari. Coba kita simak teman-teman ya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, beliau dikenal sebagai wali karena mencukupi syarat-syarat orang jadi wali. Dan karamat-karamat beliau itu banyak sekali, kada bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Karena fi kulli sa'atin min sa'atihi karamah, setiap saat, setiap jam daripada jam beliau adalah karamat. Beliau mundar mandir ke Sidratul Muntaha sampai 70 kali sehari. Sidratul Muntaha. Cukup ya, ini teman-teman guru bakhit yang disanjung sebagai guru mulia oleh Ustadz Adi Hidayat. Coba pertanyaannya, apa iya Ustadz Adi Hidayat tidak pernah menyimak video ini teman-teman? Tidak tahu ya, kan beliau juga berselancar di media sosial ya. Guru bakhit ini sedang menceritakan karamah dari Al-Faqihul Muqaddam, mondar mandir teman-teman, bolak-balik ke Sidratul Muntaha. Bayangkan coba, Sidratul Muntaha ya 70 kali dalam satu hari. Ini kan persis sebagaimana dongeng-dongeng khurafat para kabib Ba'alawi. Kemudian teman-teman, bagaimana dengan guru sekumpul ya, yang bahkan beberapa bulan ini juga masih terus dibahas oleh teman-teman ya YouTuber kita terkait pernyataannya yang mengatakan kuburan Nabi bergoyang, bergetar sampai Rasulullah keluar dari kuburannya dan mencium lutut guru sekumpul, dan beberapa kedustaan lain dari guru sekumpul terkait menyampaikan hadis-hadis palsu teman-teman, hadis tentang kopi. Apa iya ya Ustadz Adi Hidayat ini nggak pernah dengar teman-teman ya? Baik, ini video yang kedua terkait pujiannya juga terhadap Habib Umar Al-Hafiz teman-teman ya. Baik, coba kita simak videonya. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan gak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jauh sekali. Orang belum berilmu, belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu ya. Itu teman-teman ya, seakan-akan Ustadz Adi Hidayat ini nggak terima Habib Umar ini dikritik bacaan Al-Qur'annya. Nah, berarti menurut Anda bagaimana bacaan Al-Quran dari Habib Umar ini, Pak Ustadz Adi Hidayat ya? Kemudian ya, beliau mengatakan tadi beliau itu ahli hadis loh ya, cucu Nabi ya, jauh dibandingkan dengan saya. Nah, ini ya teman-teman, saya mau mengoreksi di sini pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan jauh Habib Umar Al-Hafiz itu dibandingkan dengan saya. Kenapa harus bandingannya Anda ya? Kenapa nggak menyebut Ustadz yang lain lah ya, ulama yang lain lah? Kenapa harus Anda? Ini seakan-akan, ini mohon maaf teman-teman, ini analisa saya pribadi saya ya, mungkin salah, mungkin juga benar, mungkin juga kalian setuju dengan analisa saya. Jadi seakan-akan Ustadz Adi Hidayat ini mengatakan saya hebat loh ya, saya hebat, hafalan saya banyak ya, hafalan hadis, hafalan Al-Quran saya banyak, tapi saya masih kalah dengan Habib Umar. Nah, ini yang saya tangkap dari pernyataan Ustadz Adi Hidayat teman-teman ya, semoga salah ya. Nah, pertanyaan kita juga sama teman-teman, seperti pertanyaan terkait guru sekumpul ya, guru bakhit yang beliau sanjung-sanjung oleh Ustadz Adi Hidayat. Apa iya ya sekelas Ustadz Adi Hidayat ini yang juga bermain media sosial tidak tahu ya berita-berita yang viral di media sosial terkait fakta-fakta yang sudah dibongkar ya mengenai para kabib-kabib Ba'alawi ini, secara khusus misalkan Habib Umar ya. Videonya kan sudah viral
ya, di mana beliau dinarasikan di majelisnya ketika matanya melotot ke salah satu arah, katanya didatangi oleh Rasulullah. Meskipun ya secara khusus Habib Umar tidak pernah mengakui kalau dirinya didatangi di majelisnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman. Tapi ya, murid dari Habib Umar Al-Hafiz sendiri yang mengaku bahwa Rasulullah mendatangi Habib Umar Al-Hafiz kemudian memberikan ijazah terkait bacaan sholawat tertentu, teman-teman. Saya jujur nggak percaya kalau Ustadz Adi Hidayat tidak pernah menyimak ya fakta-fakta terkait para Habib Ba'alawi ya, teman-teman. Secara khusus mungkin Habib Umar. Coba kita simak, ini pengakuan dari murid Habib Umar yang mengatakan Habib Umar itu didatangi oleh Rasulullah kemudian diberikan ijazah sholawat, teman-teman, yang tidak pernah diajarkan kepada orang lain. Luar biasa. Coba kita simak ya. Fa'ujizukum bima ajazani bi Syekhi Habib Umar. Seperti saya akan mengijazahkan ijazah ini seperti saya mendapat ijazah dari guru saya Al-Habib Umar Muhammad Salim bin Hafid. Wallati akhadaha mubasharatan min Nabi Muhammad. Yang beliau langsung Habib Umar dapat dari Nabi Muhammad SAW. Dapat dari Nabi Muhammad. أنه حضر في ليلة من الليالي مثل هذه الليلة في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء في مسجد سرور عند الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب حفظه الله. Pernah beliau mendapat kabar langsung beliau dari Habib Umar seperti malam Selasa ini ya, seperti malam Selasa ini di Masjid Surur di kota Hadramawit di kota Tarim itu. قال فبينما كنا في القيام دخل رسول الله ومع الحبيب علي الحبشي صاحب المولد. Kata beliau, kata Habib Umar, ketika Asyraqal setiap di malam Selasa itu di Masjid Surur, ketika Asyraqal masuk Nabi Muhammad SAW itu bersama Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi Sahib Al Maulid. قالوا جاءوا إلى عندي. Dan beliau Rasulullah dan Habib Ali datang kepadaku. فكان الحبيب علي يقول للنبي يا رسول الله هذا عمر بن حفيظ من أصحابنا. Beliau Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini teman kami, anak kami, Habib Umar dari golongan kami, dari teman kami. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi Muhammad SAW pun senyum di waktu itu. وأعطى الحبيب عمر هذه الصيغة. Dan Habib Umar pun memberikan sighah salawat ini. هذه الصيغة لم تخرج من فم أحد من الناس. Dan ini sighah salawat ini tidak biasa keluar dari lisan orang sembarangan. خرجت من فم محمد. Ketahuilah, sighah salawat ini dari lisannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jelas, teman-teman ya, meskipun Habib Umar tidak pernah mengaku secara langsung dirinya didatangi oleh Rasulullah, teman-teman, secara yaqadatan, tapi ini pengakuan langsung dari muridnya ya. Rasulullah mendatangi beliau dan Rasulullah bukan sendiri waktu itu, tapi bersama salah seorang Habib lagi, Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid katanya. Apa Anda percaya ini? Anda kan banyak hafalan hadis, banyak hafalan Al-Quran. Tentu saya yakin kalau Anda mau jujur, Anda akan menolak pernyataan-pernyataan seperti ini, karena ini bagian dari akidah ya. Mustahil Rasulullah bisa keluar dari kuburannya menjumpai orang yang masih hidup, apalagi mengajarkan ya sholawat tertentu yang misalkan tidak pernah diajarkan kepada orang lain, teman-teman. Nah, ini artinya ya syariat Islam ini belum sempurna dong ya, belum sempurna dong ya. Sedangkan di Al-Quran sudah dijelaskan ya, di Quran surah Al-Maidah ayat ketiga ya, Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku cukupkan nikmatku kepada kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Sempurna tentu kita pahami, teman-teman ya. Ini sempurna bukan sempurna dalam artian masalah keduniaan, teman-teman ya. Ini sempurna yang dibawakan oleh Rasulullah, yaitu syariat Islam ini artinya betul-betul sempurna, nggak ada yang kurang satupun, teman. Perkara apapun kita cari ada jawabannya insyaallah di Islam ini. Makanya Rasul juga pernah bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar wa qad buyina lakum. Apa-apa yang bisa mendekatkan kalian kepada surganya Allah Azza wa Jalla telah aku ajarkan, kata Rasulullah, dan apa saja yang bisa menjerumuskan kalian ke nerakanya Allah Azza wa Jalla pun telah aku ajarkan. Bayangkan, Rasulullah mengajarkan kita bukan hanya perkara besar saja, perkara remeh, soal keluar masuk WC, teman-teman, apa bacaannya diajarkan, soal bacaan sebelum tidur ya, bacaan ketika bangun tidur diajarkan, teman-teman. Dalam perkara siwak, gosok gigi saja diajarkan, lebih-lebih perkara besar, perkara akidah, teman-teman.
Dan saya yakin kalau Ustadz Adi Hidayat mau jujur teman-teman, beliau akan tahu bahwa pernyataan-pernyataan seperti ini dari murid Habib Umar atau video-video yang sudah viral terkait guru sekumpul teman-teman, guru bakhit, itu beliau akan menolak teman-teman. Ya, tapi itulah teman-teman ya, wallahu a'lam ya. Kita doakan beliau ya senantiasa diberikan naungan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, akan semakin berani teman-teman ya, berani mengatakan yang hak, yang batil adalah batil, jangan abu-abu teman-teman ya. Ini jelas penyimpangan, orang mengaku berjumpa dengan Rasulullah ya, itu jelas menyesatkan ya, membohongi ya, menipu umat, sebagaimana pernyataan dari ulama Madinah yaitu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Kalau beliau nggak tanggung-tanggung teman-teman ya, orang-orang yang bermanhaj salaf itu ya terang-terangan mengatakan teman-teman, karena ya berdasarkan hujah. Dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya, bahwa Habib Umar itu kalau benar mengaku dirinya didatangi di majelisnya oleh Rasulullah, maka dia telah menipu umat ya. Itu sekelas teman-teman ulama di Madinah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Nah sekarang tinggal kita ya tunggu apa pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat, sekiranya misalkan video-video ini sampai ya didengar oleh Ustadz Adi Hidayat. Dan sebenarnya sekali lagi sebagai penutupan, saya sangat yakin ya Ustadz Adi Hidayat sebenarnya sudah pernah melihat video-video ini teman-teman ya, terkait pernyataan dari guru sekumpul, pengakuannya yang katanya kuburan Rasulullah terbelah, kemudian Rasulullah keluar dari kuburannya mencium lututnya ya. Kemudian guru bakhit yang tadi dikatakan al-faqil muqaddam ya, bolak-balik mondar-mandir ke Sidratul Muntaha. Kemudian bagaimana dengan cerita dari ya terkait Habib Umar Al-Hafiz ini, dari muridnya yang katanya Rasulullah mendatangi Habib Umar ya secara langsung ya. Mustahil rasanya teman-teman kalau beliau ini nggak tahu ya. Tapi wallahu alam teman-teman ya, apakah beliau ini ya cari aman agar nggak ada masalah misalkan teman-teman, agar semakin banyak pengikut ya. Ini sih analisa saya saja teman-teman, semoga ya nggak benar ya. Baik, silahkan kalian berpikir teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.